Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya pada baik semua ya. Baik, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang sudah belajar? Nah, iya. Jadi pada hakikatnya manusia, jin, iblis, dan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus taat kepadanya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat berbeda dengan makhluk yang lainnya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas yang khusus-khusus pula. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintahnya, dan mereka tidak pernah lelah, letih, tidur, dan juga tidak pernah lupa terhadap tugas-tugas yang Allah berikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai dengan 20. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa diciptakannya malaikat semata-mata untuk mengabdi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun perintah Allah kepada mereka yang tidak pernah lelah, lupa, ingkar, apalagi membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun tugas yang diberikan selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada satupun yang terbengkalai. Selanjutnya, yakni kita akan mempelajari nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ada yang sudah tahu? Baik. Jadi yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rizki dan menurunkan air hujan. Jadi yang membagi rizki ini tugasnya malaikat Mikail. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Yang keempat yaitu malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Wah, serem ya. Kemudian yang kelima yaitu malaikat Raqib yang tugasnya yaitu mencatat amal baik. Yang keenam malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu malaikat munkar yang tugasnya yaitu memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan malaikat nakir. Nah, malaikat nakir ini tugasnya hampir sama seperti malaikat munkar, yakni memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Selanjutnya malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka, dan yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Lanjut pada poin sifat-sifat malaikat. Jadi malaikat itu juga memiliki sifat, anak-anakku semuanya. Nah, yang perlu kita ketahui pada kali ini untuk sementara, sifat malaikat itu ada 8. Yang pertama yaitu selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat itu selalu taat kepada Allah. Yang kedua yaitu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Dan yang ketiga, tidak mempunyai nafsu. Selanjutnya, keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah. Yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Jadi, seorang malaikat itu tidak pernah berbohong. Dia selalu jujur, taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada apa yang telah diperintahkan Allah. Begitu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu selalu meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Dan yang kedelapan yaitu malaikat itu tidak beranak, tidak berayah, dan juga tidak beribu. Jadi seorang malaikat itu tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, dan juga tidak akan beranak. Sampai di sini ada yang ditanyakan apa belum, anak-anakku semua? Kalau belum, kita lanjut. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap makhluk hidup. Iman secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu percaya, yakin atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, jadi begini, kita sebagai manusia harus meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Dan kita sebagai manusia harus yakin dengan apa yang Allah berikan. Dan kita sebagai manusia juga harus bisa meneladani dari sifat-sifat malaikat. Semisal jujur. Jadi kita harus kita menjadi seorang manusia, kita harus jujur. Kemudian dari sifat malaikat, yakni yang selalu taat pada perintah Allah dan selalu patuh terhadap perintah Allah. Kita sebagai manusia
Seharusnya begitu juga. Dan meyakini adanya malaikat Allah merupakan salah satu rangkaian dari rukun iman yang tidak dapat dipisahkan dengan akidah lainnya. Seperti itu. Jadi, kita pada intinya kita sebagai manusia harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Dan selain itu, kita sebagai manusia juga harus mengimani kepada hal-hal yang gaib. Beriman kepada hal yang gaib itu juga merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Begitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya akan bertanya kepada kalian. Baik. Malaikat Allah tadi ada berapa? Ya, benar, ada 10. Tugas malaikat Jibril yaitu, ya benar, menyampaikan wahyu. Baik. Kalau begitu, anak-anakku sekalian, silahkan berdiskusi dan nanti silahkan berdiskusi tentang tugas dan sifat malaikat. Nanti kalau sudah, hasil diskusinya dikumpulkan. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.